Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Aries ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai, oke? Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 6 cawan, terus King of Wands, 7 pedang, 5 cawan, Wheel of Fortune, The Lovers, 9 koin, 2 koin, dan temanya adalah The Hermit. Oke, terus ada bottom of the deck ada kartu King of Pentacles. Oke. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn ya. Selain itu kartu ini biasanya melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya sebagian besar dari kalian dalam minggu ini mungkin lagi ingin membuat keputusan penting yang berhubungan dengan keluarga di rumah, keputusan mengenai pekerjaan dan keuangan. Ya di sini kalian lagi fokus untuk bekerja ya, fokus untuk mencari uang. Bagi yang lain mungkin lagi ingin mencari pekerjaan yang baru, fokus untuk memperbaiki keuangan ya. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu lakukan di dalam hubungan dengan keluarga ya untuk minggu ini. Jadi intinya pikiran kalian sangat fokus sekali, fokus dengan keluarga, pekerjaan serta keuangan untuk minggu ini ya. Terus bawahnya ada kartu Temperance. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Sagittarius ya. Selain itu dengan kartu Temperance mungkin dalam minggu ini kalian lagi perlu untuk bersabar ya. Tidak usah terburu-buru, lebih pelan ketika harus mengambil keputusan yang berhubungan dengan situasi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Di sini kalian disarankan sekali untuk tidak usah terburu-buru. Soalnya kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Di sini kan perlu untuk mempertimbangkan semuanya dengan lebih detail dan mendalam. Ya, pertimbangan pro dan kontranya terhadap keputusan apapun yang ingin kalian lakukan dalam minggu ini. Ya, terus di bawahnya ada kartu 8 cawan dan kartu Page of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin belakangan ini baru saja menerima sebuah kabar berita yang cukup positif ya. Bisa mengenai apa saja, bisa mengenai keluarga di rumah, mengenai orang yang kamu sukai ya, mengenai situasi pekerjaan dan sebagainya. Dan dengan kartu 8 cawan di sebelahnya, mungkin berita positif tersebut telah membuat kamu siap untuk bergerak maju ke depan. Di sini kalian lagi fokus untuk meninggalkan masa lalu pahit yang pernah terjadi belakangan ini. Ya, di sini kalian pikirannya sangat fokus dengan masa depan, sedang merencanakan sesuatu hal yang lebih baik di masa yang akan datang setelah menerima berita positif tersebut. Ini sudah kalian lakukan akhir-akhir ini ya, sehingga dengan kartu King of Pentacles dalam minggu ini kalian lagi fokus banget pikirannya, fokus untuk memperbaiki situasi keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya untuk minggu ini. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu The Hermit. Mungkin di sini ada lagi yang lagi berhubungan dengan zodiak Virgo ya. Selain itu, kartu The Hermit melambangkan proses pembelajaran. Jadi artinya sebagian besar dari kalian untuk minggu ini lagi ingin mempelajari sesuatu hal. Ini bisa mengenai apa saja ya. Misalnya mungkin lagi ingin mempelajari sebuah wawasan pengetahuan yang baru, mempelajari sebuah skill ya, keahlian yang baru yang bisa kalian gunakan sendiri misalnya. Bagi yang lain mungkin lagi ingin mempelajari karakter seseorang ya, karakter dari teman, karakter dari orang yang kamu sukai dan sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal ya, sebuah pengetahuan baru yang ingin kalian pelajari dalam minggu ini ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar ya bagi kalian yang lagi ingin mempelajari sesuatu hal ya. Terus selain itu dengan kartu The Hermit jangan lupa untuk melakukan sebuah analisa ulang ya mengenai suatu hal dalam hidup kamu. Jadi artinya sebagian besar dari kalian dalam minggu ini mungkin akan meluangkan waktu sendirian untuk berpikir kembali, merenungkan kembali apa saja yang baru saja terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kamu. Bagi yang lain mungkin lagi ingin mempelajari kembali apa saja yang perlu dilakukan, apa saja yang perlu direvisi ulang, diperbaiki lagi ya mengenai suatu hal. Misalnya mungkin lagi ingin menganalisa ulang situasi dalam hubungan asmara, situasi di tempat kerja ya, hubungan dengan seseorang dan sebagainya. Jadi intinya di sini kalian akan melakukan sebuah analisa ulang. Dan dengan kartu King of Pentacles tadi, mungkin beberapa dari kamu akan melakukan sebuah revisi ulang ya, analisa ulang mengenai situasi pekerjaan, keuangan, dan keluarga dalam minggu ini ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar dengan kartu Temperance. Jangan terburu-buru.
Lakukan pertimbangan dengan lebih dalam dan mendetail sebelum dilakukan ya dalam minggu ini. Oke. Terus di sini kita mulai dengan kartu 6 cawan dan kartu King of Wands. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius ya. Selain itu ini energi kamu sendiri. Jadi artinya sebagian besar dari kalian dalam minggu ini mungkin akan kembali termotivasi tinggi untuk mencapai sebuah tujuan ya, memiliki sebuah semangat baru untuk melakukan apa saja ya. Jadi dalam minggu ini kalian akan kembali bersemangat untuk melangkah maju ke depan ke arah yang lebih baik lagi. Akan tetapi dengan kartu 6 cawan di sebelahnya, mungkin beberapa dari kalian masih terpikir dengan masa lalu. Dengan kartu ini kalian sepertinya masih memikirkan suatu hal yang pernah terjadi belakangan ini. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah nostalgia. Ada suatu hal yang masih kamu pikirkan. Misalnya mungkin masih memikirkan kenangan indah bersama dengan seseorang, ya, dengan mantan, dengan teman. Bagi yang lain mungkin lagi memikirkan masa lalu yang berhubungan dengan pekerjaan dan sebagainya. Walaupun memang dalam hati kondisi kamu kembali bersemangat untuk mencapai hasil yang terbaik dengan kartu ini ya. Ada sebuah semangat baru. Jadi yang perlu kalian lakukan dalam minggu ini adalah lebih berhati-hati dan bersabar. Dan jangan lupa dengan kartu The Hermit sebagai tema utama, lakukan analisa ulang, pelajari kembali apa yang pernah kamu lalui selama ini. Pelajari kembali bagaimana caranya untuk memperbaiki situasi dalam hidup kamu sendiri ya. Baik itu dalam pekerjaan ya, dalam hubungan dengan seseorang dan sebagainya. Jadi intinya kalian akan mempelajari ulang sesuatu hal yang pernah kamu lakukan selama ini. Soalnya dengan kartu 6 cawan tadi di sini pikiran kamu masih memikirkan masa lalu. Mungkin mungkin ada suatu hal yang baru saja kamu lalui ya, sebuah masalah sulit, sebuah masalah berat dan sebagainya. Jadi perlu untuk lebih berpositif ya, berpikiran positif dalam minggu ini. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune dan kartu The Lovers. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Gemini ya. Selain itu mungkin sebagian besar dari kalian akan menikmati sebuah keberuntungan ya. Dengan kartu Wheel of Fortune ada suatu hal perubahan positif yang akan terjadi untuk minggu ini. Yang terjadi tentu saja dengan pelan-pelan, secara perlahan-lahan. Jadi kondisi kamu pelan-pelan mungkin akan mengalami sebuah tanda kemajuan, sebuah tanda peningkatan ya. Misalnya mungkin kemajuan di tempat kerja, kemajuan dalam hubungan asmara dan sebagainya. Dan kemajuan tersebut nantinya akan membuat kamu siap untuk melakukan sebuah keputusan. Dengan kartu ini kalian siap untuk melangkah maju ke depan, ya, akan mensortir kembali apa saja pilihan yang tersedia untuk minggu ini. Di sini kalian akan memilih-milih ceritanya, ya, memilih-milih langkah keputusan seperti apa yang harus diambil, ya, apa saja yang perlu untuk diperbaiki dan sebagainya. Jadi dengan kartu ini kalian akan mensortir kembali semua pilihan yang tersedia dalam hidup kamu, ya, ketika menikmati sebuah keberuntungan. Jadi akan ada sebuah perubahan positif, tanda-tanda kemajuan dalam minggu ini yang nantinya akan membuat kamu siap untuk melakukan keputusan dengan kartu The Lovers di sebelahnya ini. Ya, jangan lupa dengan kartu The Hermit, gunakan intuisi dan feeling kamu ketika akan mengambil sebuah keputusan dalam hidup kamu ya untuk minggu ini. Oke. Terus di sebelah sini ada kartu 7 pedang dan kartu 5 cawan. Jadi artinya beberapa dari kamu masih bersedih ya dengan kartu 5 cawan ini, soalnya kartu ini melambangkan kesedihan. Mungkin ada sebuah masalah berat yang baru saja kamu lalui akhir-akhir ini ya. Dalam minggu ini mungkin sebagian dari kamu pikirannya masih cenderung down sekali, masih belum percaya diri ya, masih memikirkan masa lalu. Hampir sama dengan kartu 6 cawan tadi, masih memikirkan kenangan indah yang pernah kamu alami selama ini. Ya, misalnya mungkin baru saja mengalami kesulitan keuangan, kesulitan di tempat kerja, ya, dan sebagainya. Dan dengan kartu 7 pedang di sebelahnya, mungkin dalam minggu ini kalian cenderung mencurigai seseorang, ya, tidak percaya 100% dengan seseorang. Misalnya mungkin di sini kalian masih mencurigai pasangan kamu, ya, mencurigai orang yang kamu sukai, mencurigai seseorang di tempat kerja, dan sebagainya. Jadi perlu untuk berhati-hati, ya. Bahkan beberapa dari kamu mungkin lagi diperlakukan secara tidak adil oleh seseorang dengan kartu 7 pedang ini, yang nantinya akan membuat kamu bersedih sekali dengan kartu 5 cawan ini ya. Jadi akan timbul semacam kesedihan dikarenakan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh seseorang ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Jangan lupa dengan kartu The Hermit sebagai tema utama, lakukan analisa ulang, pelajari kembali karakter orang tersebut. Pelajari kembali cara-cara seperti apa yang harus diambil untuk memperbaiki situasi sulit tersebut nantinya ya dalam minggu ini. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah proses pembelajaran. Ada suatu hal yang harus kamu pelajari, wawasan baru, ya, karakter seseorang dan sebagainya, ya, dalam minggu ini. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 9 koin dan kartu 2 koin.
Dengan kartu 2 koin, beberapa dari kamu mungkin lagi ingin mempertimbangkan suatu hal ya, sebelum mengambil keputusan, hampir sama dengan kartu The Lovers tadi. Di sini ada sebuah bahan pertimbangan yang akan kamu lakukan ya. Dan dengan kartu 9 koin di sebelahnya, mungkin beberapa dari kamu akan merasa nyaman sekali ketika ingin mengambil keputusan. Dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan kalian merasa nyaman sekali terhadap keputusan apapun yang ingin kamu lakukan dalam minggu ini, ya. Nyaman dalam keuangan, nyaman dalam hubungan asmara dan sebagainya. Jadi ada sebuah faktor nyaman ketika kamu mempertimbangkan sesuatu hal untuk minggu ini, ya. Terus bagi yang lagi single, kemungkinan di sini kalian lagi mempertimbangkan untuk sendirian dulu untuk minggu ini, lagi tidak ingin memikirkan siapapun, ya. Soalnya kartu 9 koin melambangkan energi independen, lagi ingin sendirian ceritanya. Bagi yang lagi single ya, di sini kalian ceritanya lagi ingin sendirian, mungkin lagi ingin menikmati hidup sendiri ya, belum ingin memikirkan siapapun untuk minggu ini. Sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya The Hermit ya. Kartu ini juga melambangkan energi independen, lagi butuh waktu kesendirian bagi yang lagi single ya. Terus jangan lupa bagi yang lagi couple, mungkin dalam minggu ini kalian perlu untuk melakukan analisa ulang, pelajari kembali ya hubungan yang pernah kamu lalui selama ini ya dengan pasangan. Di sini kalian perlu untuk mempelajari kembali karakter dan kepribadian dia supaya kamu bisa lebih memahami bagaimana caranya untuk berbicara dengan pasangan ya, bagaimana caranya memperbaiki sebuah hubungan dan sebagainya untuk minggu ini ya. Jadi secara umum dengan kartu The Hermit jangan lupa untuk selalu menggunakan feeling dan intuisi ya ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan dan keputusan penting dalam minggu ini. Oke? Oke, segitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.